Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani, yang sabdanya mau kita kenal secara lebih baik, yang mau kita pahami secara lebih baik, dan mau kita hayati secara lebih baik pula dalam hidup kita setiap hari. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi Tiala, SPD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Selasa 24 November 2020. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk bersama-sama merenungkan soal kewaspadaan. Soal kewaspadaan yang harus kita lakukan, yang harus kita punya untuk menghindari tipu daya penyesatan yang membuat kita jauh dari Tuhan dan jalannya, yang mana menuntun kita ke jalan keselamatan. Kita mau merenungkan tentang sikap waspada yang harus kita punya agar kita tidak dibelokkan ke jalan yang lain yang bukan jalan Tuhan, karena hanya jalan Tuhanlah yang membawa kita pada keselamatan. Saudara dan saudariku, kita tentunya sadar bahwa sebagai murid-murid Tuhan, kita selalu dihadapkan dengan godaan-godaan, dengan cobaan-cobaan yang diciptakan oleh iblis, yang diciptakan oleh musuhnya Tuhan, dengan maksud untuk memisahkan kita dari jalan Tuhan, untuk memisahkan kita dari Tuhan sendiri. Kita tentunya tidak mau untuk keluar dari jalan Tuhan itu. Kita tentunya mau untuk selalu hidup dalam jalannya Tuhan. Kita mau selalu ada dalam bimbingannya. Kita mau Dia selalu menemani kita dalam perjalanan ini. Oleh karena itu, saudara dan saudariku, kita perlu waspada. Saudara dan saudariku seiman, kewaspadaan adalah satu sikap baik yang perlu dikembangkan dan diperbaharui terus-menerus. Pertanyaannya, bagaimana kita mengembangkan sikap kewaspadaan ini? Bagaimana supaya sikap kewaspadaan ini bisa kita perbaharui dari hari ke hari, bisa semakin kuat, teguh ada dalam diri kita. Kita semakin menunjukkan betapa waspadanya kita agar kita terus di jalannya Tuhan. Dalam permenungan saya, kewaspadaan ini, sikap waspada ini, menurut refleksi saya, bisa dikembangkan demikian dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan kerendahan hati dan keterbukaan. Apa maksud saya di sini dengan kerendahan hati dan keterbukaan dalam konteks mengembangkan sikap kewaspadaan? Sikap rendah hati dan terbuka adalah satu sikap yang Kristiani yang luar biasa, yang bisa kita pakai untuk selalu mengakui bahwa kita ini manusia lemah. Manusia lemah yang cepat sekali digoda dan cepat jatuh dalam cobaan. Dan dengan adanya pengakuan ini yang lahir karena kita selalu terbuka dan rendah hati, maka kita akan membiarkan diri kita untuk selalu dipandu oleh Tuhan, dipengaruhi dan dirasuki oleh Tuhan sendiri dan sabdanya. Kita sadar kita manusia lemah, dan karena kita terus terbuka dan rendah hati, kita akan sangat mudah untuk dirasuki oleh Tuhan, membiarkan Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang mengatur hidup kita. Sabdanya sajalah yang mengatur hidup kita. Tidak ada ruang untuk kesombongan di sana, yang mau mengatakan kita bisa, kita mampu. Tidak ada.
Karena kita sadar kita manusia lemah, yang dimana kita membutuhkan Tuhan. Dan itu lahir dari sikap rendah hati dan terbuka. Dan disitulah kita bisa mengembangkan kewaspadaan itu, sikap waspada. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap ketaatan. Saudara dan saudariku, ketaatan di sini terjadi setelah kita dikuatkan, setelah kita dirasuki oleh sabda Tuhan itu sendiri. Kita membiarkan diri kita hidup di bawah kehendak Tuhan. Kita taat pada kehendak Tuhan. Itu berarti kita berjuang untuk tidak melanggar apa yang sudah dihukumkan oleh Tuhan, apa yang sudah menjadi hukum Tuhan. Kita berusaha untuk taat hidup sesuai dengan hukum Tuhan, tidak melanggar. Disitulah kewaspadaan. Disitulah kita, ketika kita berjuang, kita melatih mengembangkan sikap kewaspadaan itu dengan hidup taat pada Tuhan. Itu yang kedua. Poin yang ketiga adalah soal komitmen, sikap komitmen dan kesetiaan. Sikap komitmen dan kesetiaan untuk terus berkarya sebagai murid-murid Tuhan yang hanya mendengar sabda Tuhan, mendengar sabdanya. Kita sudah terbuka, rendah hati, kita taat, dan sekarang kita tetap setia dan berkomitmen dalam menjalankan hukum Tuhan, menjalankan apa yang disabdakan oleh Tuhan. Saudara dan saudariku, itulah kewaspadaan. Kita melatih kewaspadaan kita agar kita tidak mudah dirasuki oleh penyesatan, oleh cobaan-cobaan dan godaan-godaan iblis. Agar kita bisa tetap setia dalam jalan kemuridan ini. Saudara dan saudariku seiman, mari kita terus hidup dalam kewaspadaan. Mari kita hidup dalam kewaspadaan dengan hidup terus terbuka, hidup rendah hati, hidup di bawah perintah Tuhan, hukum Tuhan, kehendak Tuhan. Kita hidup taat, kita hidup terus berkomitmen, dan kita hidup terus setia sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, sebagai yang berjalan dalam jalan kemuridan ini. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih segala rahmat karunia iman yang sudah kami terima. Kami mohon bantuan-Mu agar kami terus waspada, dengan terus mengembangkan sikap terbuka kami, mengembangkan sikap rendah hati kami, mengembangkan sikap taat kami, komitmen kami dan kesetiaan kami kepadamu, agar kami sungguh boleh menjadi murid-murid-Mu dalam jalan kemuridan dalam hidup kami di tengah dunia ini. Bantulah kami ya Allah, tolonglah kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, usaha kita untuk terus setia, usaha kita untuk selalu waspada terhadap penyesatan, kita semua dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.